Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini di bawah satu tema mengisi kehampaan. Pada suatu hari, ada seorang pencuri yang datang ke suatu rumah. Tak ada sesuatu pun yang dapat diambil dari rumah ini, kata seorang pencuri yang merasa membuang waktu di suatu tempat yang dimasukinya. Laporan berita menyatakan bahwa pencuri itu menyusup ke rumah dan mengancam penghuninya dengan pisau sambil mencari-cari uang. Ia menggeledah rumah itu, tetapi ia hanya menemukan uang $3 di suatu tempat, $5 di dompet, dan perhiasan murahan. Saat itu juga pencuri itu menyimpulkan bahwa pemilik rumah itu ternyata tidak lebih dari dirinya. Lalu ia mengembalikan uang $8 yang tadi akan diambilnya. Saya pikir ia merasa jijik. Ia tidak percaya bahwa hanya itu uang yang saya miliki, kata korban yang berusia 32 tahun itu. Mungkin kita akan tersenyum geli mendengar kisah pencuri yang malang itu. Namun, ternyata kita sering mengalami hal serupa ketika kita mencoba mengambil sesuatu yang tak pernah diberikan Allah kepada kita. Menuruti dorongan untuk iri hati, berzina, mencuri, atau hanya sekedar bersikap keras kepala akan lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang keuntungan, seperti di dalam Mazmur 62 ayat 11 ini. Daud sang pemazmur banyak belajar dari pengalamannya yang berat mengenai hal ini. Ketika ia berzina dengan istri Uria, ia mendapatkan lebih banyak masalah daripada kesenangan yang didambakannya, seperti yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Seringkali kita merasakan kehampaan di dalam hidup kita. Seringkali kita merasakan kekosongan di dalam hati kita. Kita tidak tahu kita harus kemana, kita tidak tahu tujuan kita seperti apa ke depannya.
Maka dari itu, hanya Yesuslah yang bisa mengisi kehampaan kita. Hanya Yesuslah yang bisa menolong kita untuk melihat bahwa tidak ada gunanya mengambil sesuatu milik orang lain yang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Juga hanya Yesuslah yang bisa menyadarkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita lagi dan tidak menjauh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu sehingga kami bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera pada hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami bisa melihat bahwasannya tidak ada gunanya untuk kami mengambil sesuatu milik-Mu yang tidak Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami dan mengejar hal-hal yang membuat kami jauh daripada-Mu dan menjadikan hidup kami menjadi hampa. Dan kiranya firman-Mu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, serta kami tak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine